pesan kepada Presiden Joko Widodo. Nama saya Shani, saya berasal dari Eropa, tapi sudah tinggal 17 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tetapi Bapak Presiden izinkan saya untuk menyampaikan hari ini kemarahan saya. Bapak Presiden, saya marah karena semua penderitaan ini dibuat demi industri minyak kelapa sawit. Keputusan pemerintah sebelumnya dan keputusan pemerintah yang sekarang dengan sengaja menimbulkan masalah ini setiap tahun. Ungkapan kekesalan seorang warga tercurah dalam video berdurasi sekitar 3 menit ini. Dialah Chani Kalawit, seorang aktivis lingkungan asal Prancis yang kini telah berpindah ke warganegaraan dan bermukim di Palangkaraya. Dalam videonya, ia memprotes langkah pemerintah yang lamban menangani asap dan tak tegas melarang perluasan lahan untuk industri kelapa sawit. Atas videonya itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memanggil Chani untuk meminta keterangan. Oleh karena itu, apa yang sudah dia kerjakan selama ini akan kita evaluasi, kita mintakan penjelasan dari yang bersangkutan. Kalau namanya evaluasi itu tidak hanya video itu, tapi seluruh aktivitas yang selama ini dia kerjakan di sana. Karena memang itu menjadi kewajiban kita untuk minta laporan dari yang bersangkutan. Pemerintah tak sekedar mengkonfirmasi isi video tersebut, namun juga akan berdiskusi terkait aktivitas konservasi yang dilakukan Yayasan Kalawit. Kamis pagi 29 Oktober 2015, Chani Kalawit memenuhi undangan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta untuk membahas rencana perlindungan satwa yang habitatnya rusak terbakar. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, sudah lebih dari 3 bulan beberapa bagian di Indonesia terpapar kabut asap. Salah satunya adalah Palangkaraya, tempat asal dari Chani Kalawit yang sudah bersama saya hari ini. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana sebenarnya kondisi di Palangkaraya saat ini? Kalau saat ini kabar terakhir adalah cukup cerah. Itu sudah hampir kembali normal, hampir. Karena memang 3 hari terakhir ini ada hujan yang turun, jadi sangat membantu. Walaupun itu bukan awal dari musim hujan, kita harus masih menunggu hujan yang baru turun beberapa hari terakhir itu sangat membantu untuk masyarakat bisa mulai napas hampir normal. Berarti sudah mulai kabut asap sudah mulai menipis. Betul. Begitu. Tadi kita juga sudah menghadirkan informasinya. Nah, Anda mengunggah video Anda ke YouTube saat itu dan sekarang sudah 80.000 viewers lebih yang sudah menyaksikan video Anda. Bagaimana respon Anda mengenai hal ini? Ya, saya rasa kemarahan saya yang saya sampaikan pada saat itu tanggal 21 Oktober, saya yakin banyak masyarakat yang tinggal di Palangkaraya juga merasa hal yang sama. Makanya saya rasa itu video saya tanpa dugaan karena saya tidak pernah berpikir akan begitu besar ya dampaknya. Tetapi saya rasa masyarakat juga merasa ada seseorang yang mewakili perasaan saya juga itu. Jadi saya bantu dan saya share. Saya terima ratusan email dari orang yang bilang kami mendukung. Itu sampaikan adalah aspirasi dan apa namanya situasi yang sebenarnya menarik perhatian kepada Palangkaraya pada saat itu. Dan apakah sudah ada pihak dari Istana atau Presiden Joko Widodo yang memberikan tanggapan langsung gitu mengenai video Anda yang ditujukan kepada Presiden begitu? Kalau tentang video itu sendiri, kemarin saya ada rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Direktur Keanekaragaman Hayati, khusus tentang kerjasama antara yayasan saya dan departemen memastikan sinkron dan lebih kuat lagi ke depan untuk melindungi satwa liar. Tetapi respon dari pemerintah yang saya lihat secara konkret di lapangan lebih baik daripada sekedar istilah mau ketemu saya atau tidak, karena sekarang dari sejak ada video saya yang di-upload, kita melihat ada tindakan yang jauh lebih aktif di lapangan di Palangkaraya. Apa saja tindakannya? Ya seperti penegakan hukum, ada lahan yang disegel, ada orang yang diperiksa. Perhatian dari pemerintah sudah kelihatan di Palangkaraya bukan main. Jadi itu saya hargai, itu lebih daripada respon yang secara langsung disampaikan ke saya. Sebenarnya tidak perlu. Yang perlu adalah aksi konkret di lapangan dan saya harus akui bahwa memang di Palangkaraya banyak hal yang sedang bergerak saat ini. Berarti terjawab begitu atas apa yang Anda desak di sana? Saya tidak tahu apakah ini karena video saya atau tetapi yang pasti dengan perhatian ke Palangkaraya saya merasa lebih tenang dan merasa itu sudah cukup. Oke, tadi Anda juga bicara mengenai kerjasama yang Anda lakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kerjasama seperti apa konkretnya dalam menyelamatkan satwa ini? Jadi dari tahun 99, yayasan saya membantu Departemen Kehutanan untuk melestarikan konservasi uwa khususnya dan satwa liar lainnya. Artinya kami menerima semua satwa hasil penyitaan dari masyarakat, dari Departemen Kehutanan, dari BKSDA, kami rehabilitasi untuk dilepas liarkan. Itu satwa merupakan satwa yang dilindungi. Jadi kami adalah mitra
dari Departemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk merehabilitasi mereka dan dikembalikan ke alam. Saat ini ada 278 ekor owa yang dirawat oleh pihak Kalawet di Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah. Oke, jadi memang rehabilitasi hutan ini sangat penting begitu ya, dan ini juga menjadi salah satu concern dalam Kalawait, Yayasan Kalawait. Ya sebenarnya owa itu hidupnya di hutan. Jadi kalau hutannya terganggu, otomatis satwa itu sendiri akan terganggu. Jadi semua berkaitan. Itu juga yang kalau kita bahas kebakaran hutan, otomatis satwa liar kehilangan habitat dan semakin banyak satwa yang mati, semakin banyak satwa yang ditangkap karena satwanya yang kebingungan karena habitatnya hilang. Ya ujungnya akan diamankan pihak kehutanan dan akan dititipkan ke yayasan saya untuk satwa owa. Dan apabila ada hutan yang lain yang memungkinkan kita bisa lepas lagi ke sana, kalau tidak sayangnya akan kami rawat sampai menunggu ada pilihan lain untuk bisa lepas mereka di tempatnya aman. Itulah mengapa pentingnya hutan untuk kita Betul. semua begitu ya. Dan salah satunya juga yang Anda kritisi di sini adalah mengenai industri kelapa sawit. Betul. Apa yang sebenarnya menjadi menurut Anda menjadi halangan? Sedangkan sebenarnya kalau misalnya kita lihat faktanya, industri kelapa sawit membangun ekonomi Indonesia. Kalau dari sisi ekonomi itu tidak diragukan lagi itu. Tetapi itu yang saya pertanyakan dalam video saya dan sedikit terjawab juga itu oleh pemerintah sendiri. Sebenarnya kita maunya apa? Kita mau membangun ekonomi Indonesia dengan minyak kelapa sawit boleh. Tapi untuk itu apakah kita siap menghabiskan keseluruhan hutan? Siap membuat masyarakat menderita dengan hirup udara yang kotor? Apakah itu komitmen kita? Oh ya, oke. Itu kejelasan aja, itu yang aku minta pada saat video saya. Yang saya lihat sendiri yang pasti. Itu di Kota Maja Palangkaraya selama beberapa tahun terakhir. Ada pembukaan lahan besar-besaran di lahan gambut. Bukan oleh perusahaan, tetapi oleh perorangan. Orang yang juga cukup kuat bisa sampai menggunakan ekskavator. Dan ini bukan masyarakat biasa yang kita harus berpikir dengan kebun kecil. Kita padahal melihat biayanya besar begitu persis. Dan yang mendorong itu memang industri minyak kelapa sawit. Karena itu saat ini itu yang dikembangkan di mana-mana. Dan hanya komitmen kita maunya sampai mana? Apakah kita mau sampai habis keseluruhan hutan di luar kawasan konservasi kita habisin untuk dijadikan kebun? Apakah itu yang diinginkan pemerintah Indonesia? Mungkin. Atau kita juga memikirkan bahwa kalau kita punya daerah sampai ratusan ribu hektar dengan monokultur tanpa adanya vegetasi lain, dampak untuk satwa liar tidak usah dipikirkan lagi karena mereka sudah hilang. Tetapi untuk masyarakat itu sendiri, untuk alam, untuk resiko kebanjiran, dan semua hal lainnya, apakah kita siap menanggung akibatnya? Oke, berarti memang pertanggungjawaban dari sistem keseluruhan Betul. untuk membuat industri ini Ya, seperti saya tidak apa punya masalah ya? dengan sawit, saya punya masalah dengan Industri. metode perkebunannya, monokultur. Kalau kita berpikir dengan agroforestry, dengan pohon sawit yang dicampuri dengan vegetasi asli dan lain sebagainya, ini dapat diterima. Yang menjadi masalah dengan semua jenis tanaman, monokultur, satu jenis tanaman dengan ratusan ribu hektar. Oke, dan kalau misalnya kita bicara mengenai industri kelapa sawit, kita bicara para pengusahanya. Memang saat ini mereka mempunyai komitmen juga untuk tidak membeli lahan bekas kebakaran. Tanggapan Anda mengenai hal ini? Tidak membeli lahan, yang pasti. Yang bekas kebakaran. Saya tidak membahas lahan, tetapi yang pasti dimanapun kebun sawit berada, punya siapapun, hasil kebun itu akan dijual ke satu orang. Itu lahan yang dibakar dan langsung dibuat kebun, walaupun milik masyarakat. Itu hasil kebun itu akan dijual kemana? Ke perusahaan yang ada di sebelah. Fabriknya masyarakat kecil ya punya fabrik minyak kelapa sawit. Jadi transparansi mengenai suplai dari buah sawitnya mungkin salah satu hal yang kita perlu lihat dan perlu ada transparansi dan perlu ada mungkin dari pemerintah satu sistem yang memastikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk mengambil buah sawit dari sumber-sumber yang jelas yang tidak mengambil cara pintas untuk buka lahan. Oke, tapi terakhir kalau misalnya untuk pendidikan bagi para masyarakat yang tadi Anda kutipkan ini, saat ini kan banyak mungkin dari masyarakat yang memang dipergunakan untuk entah bagaimana caranya sampai akhirnya menyulut api dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Kalau menurut Anda pendidikan seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat ini? Ya, sebenarnya tidak usah panjang lebar. Mereka juga kemarin hirup juga udara yang saya hirup dan anak saya juga hirup di Palangkaraya. Mereka melihat seperti apa penderitaan
itu masyarakat kita sendiri. Itu dampak pertama langsung pada saat kebakaran, oke, ada asap. Tetapi jangka panjangnya, itu ekosistemnya rusak. Kita semua, masyarakat yang hidup di sekitarnya akan kena dampaknya dari sedemikian miskin sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, jadi masyarakat juga harus aware sekali begitu ya. Betul. dengan apa ya, menjaga ekosistem dunia ini, terutama hutan. Tapi kalau bicara mengenai Shani datang ke sini gitu 17 tahun lalu, saat itu berumur 18 tahun, dan apa ya, kemudian menetap dan mendapatkan warga negara Indonesia 3 tahun terakhir. Sebenarnya saya ingin tahu, terakhir saja, satu hal yang paling indah dari alam Indonesia yang membuat Anda jatuh cinta itu apa? Dari alam Indonesia ya, yang membuat sebenarnya saya jatuh cinta dengan Indonesia tidak hanya alam, tetapi juga semuanya. Saya merasa senang dan bahagia di Kalimantan, merasa itu rumah saya, karena keseluruhan yayasan saya berjuang di sini untuk menyelamatkan primata dan hutan, tetapi juga saya bersama masyarakat, keluarga saya yang saya bangun di Kalimantan, keseluruhan membuat saya merasa tenang, merasa seperti di rumah. Memang rumah saya sudah di situ, itulah sudah cukup buat saya untuk berkomitmen untuk tinggal di sini. Oke, terima kasih banyak Shani yang sudah hadir di sini. Semoga perjuangan Anda ini terus membuahkan hasil dan tentunya juga makin membuat wake up call untuk beberapa orang di luar sana yang mungkin harus memperhatikan ekosistem dari hutan itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan bicara mengenai ekonomi. Siapkah Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership atau TPP? Informasinya dalam segmen ekonomi dan bisnis. Usai jeda.